Selamat malam. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas final project sistem terdistribusi. Pertama-tama perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama Periandi, yang kedua Era Parma, yang ketiga Leo Fernando. Di sini kami mengambil contoh kasus mekanisme pelayanan SKCK. Yang pertama, pemohon datang sendiri membawa berkas persyaratan, kemudian ke loket penyerahan berkas, selanjutnya ke proses penelitian dan proses penerbitan, dan yang terakhir mengambil loket pengambilan berkas. Berikut ini entity relation diagramnya. Dalam entity relation diagram dapat dilihat ada pemohon mengisi persyaratan berupa foto, kemudian rumus sidik jari. Lalu untuk mendapatkan SKCK ke unit identifikasi untuk dikenali, lalu ke unit Intelcam untuk diterbitkan SKCK-nya. Berikut ini penjelasan database terdistribusi secara umum seperti di bawah ini. Dapat dilihat pada gambar sebelumnya, petugas masuk ke dalam sistem informasi, kemudian melakukan input data atau mencocokkan data. Sistem memasukkan data ke dalam database. Sistem mengambil data dari database. Proses sharing data. Metode replikasi gambar ditunjukkan gambar panah. Data dari dan menuju sistem informasi pada masing-masing polsek. Berikut ini gambar DFD level 0, proses input data pelaku. Di DFD pertama ada petugas melakukan input data pelaku kriminal, kemudian sharing untuk men-sharing data pelaku ke cabang-cabang kriminal polsek. Ada kriminal polsek data pelaku di kriminal polsek data D, data pelaku kriminal polsek C, data kriminal polsek B, kemudian dan data pelaku kriminal polsek A. Kemudian ke searching pencarian, lalu menyerahkan ke petugas. Lalu petugas membuat SKCK dan mencetaknya. Selanjutnya DFD level 0, proses input data korban kehilangan. Petugas melakukan input data korban kehilangan, lalu ke sharing ke data korban kehilangan polsek D, ke data korban kehilangan polsek C, ke data korban kehilangan polsek B, lalu melaporkannya ke data korban kehilangan polsek A. Kemudian ada pemberitahuan berita kehilangan, lalu ke petugas. Nah, di sini ada konseptual data model atau CDM. Di sini ada petugas, transaksi input kehilangan, dan korban. Ada juga pelaku, pemohonan SKCK, dan suku bangsa. Ada juga transaksi input data pelaku, jenis kelamin, agama, dan pekerjaan. Next. Berikut ini adalah fragmentasinya. Next. From input data pelaku kriminal. Bisa dilihat contoh from inputnya. Oke, di sini kita masuk ke kontak dialog editnya. Di sini ada ID pelaku, nama pelaku, sidik jari, tempat tanggal lahir, alamat, kasus dan jumlahnya dalam dia melakukan kriminal. Ini bisa dilihat tampilannya. Nah, untuk form pembuatan SKCK ini ada nomor KTP pemohon, petugas, nama pemohon, tempat tanggal lahir, alamat,
sidik jari, agama, jenis kelamin, pekerjaan, suku, tanggal terbit, tanggal kadaluarsa, keperluan, dan tanggalnya. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian sistem yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan pada sistem informasi ini. Yang pertama, XML dapat digunakan untuk pertukaran data multiplatform, sehingga dalam sistem informasi ini kami menggunakan XML sebagai sarana pertukaran data. Yang kedua, pertukaran dengan menggunakan XML lebih ringan karena memiliki struktur yang lebih sederhana. Penggunaan protokol HTTPS pada sistem informasi ini dapat membantu mengamankan pengirim paket data antara klien dan server. Yang ketiga, dengan menggunakan VPN, membuat jaringan yang kita bangun menjadi aman karena berjalan pada jaringan privat. Sekian dan terima kasih.